Halo, halo. Selamat sore teman-teman semua. Berjumpa kembali. Hari ini saya akan bawakan market review ya pada perdagangan tanggal 26 Agustus 2020. Sebelum saya mulai, saya mau ulas sedikit mengenai rekomendasi kita kemarin ya. Hari ini rekomendasi kita, saya kemarin ada rekomendasikan 5 saham, 5 emiten. Di antaranya Akra, Semen Gresik, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Saya akan ulas dulu sebelum saya masuk ke composite. Sebelum saya ulas, silakan diklik like dan subscribe akun YouTube ini. Dan apabila Bapak Ibu merasa mendapat manfaat, silakan di-share video ulasan rekomendasi saham saya ini. Oke, saya akan coba ulas yang rekomendasi saya yang kemarin ya. Akra. Akra tadi sempat naik ke level 3110 ya. Cakep banget. Kebiasaannya Akra, kebiasaan biasanya dia naik 3 candle atau 4 candle terus habis itu koreksi ya. Nah, tadi beberapa di antara kita rekan-rekan di grup VIP sudah take profit ya, take profit pagi-pagi kita take profit. Nah, terus sebagian mulai kita pecah-pecah entry di tempat lain ya. Tapi pada dasarnya Akra ini saya lihat trennya masih oke, masih oke. Buat Bapak Ibu yang belum sempat jualan ya, belum sempat jualan, mungkin baru masuk tadi, jadi saya lihat ini peluangnya masih ada, tetap nggak usah khawatir, masih ada. Dan silahkan jaga stop loss ya, jaga kerugian di level 2960, level ini ya, yang ini. Silahkan jaga di sini, di garis biru ini ya. Kalau jebol ini ya silahkan dijual dulu, apalagi jebol yang bawah ini ya. Jadi kalau udah jebol 2 garis ini silahkan dijual dulu. Oke, selain Akra, Semen Gresik. Semen Gresik ini pada dasarnya masih oke ya. Tadi saya rekomendasikan untuk tambah ya bagi Bapak Ibu yang ini yang sudah punya, kita tambah, yang belum nambah mau hold dulu juga boleh. Nah, Semen Gresik ini masih bagus ya. Lalu ada Bank BRI. Kalau Bank BRI ada beberapa yang juga nambah, ada juga yang mulai jualan. Pada dasarnya BRI ini trennya masih bagus ya, masih oke banget. Hari ini selendang baru golden cross terhadap V-line, jadi pada dasarnya masih oke. Jadi nggak usah khawatir dengan Bank BRI. Lalu Bank Mandiri. Bank Mandiri keren banget ya. Bank Mandiri hari ini breakout top range ya. Range atasnya dia di 6.275 dia breakout ya. Nah, ini bagus nih. Boleh diperhatikan Bank Mandiri. Kalau besok masih bisa masuk nggak Pak? Kalau saya belum punya masih bisa masuk nggak? Saya lihat peluangnya masih ada ya, cukup masih aman. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk di Bank Mandiri silakan. Dan perhatikan masuknya harus bertahap ya. Jangan langsung all in, masuk semua, better jangan ya. Selain Bank Mandiri ada Bank BNI. Nah, Bank BNI hari ini belum bisa breakout 5350-nya, cuma bagusnya adalah dia ada di atas V-line. Nah, yang mana saya lihat potensial untuk naik juga masih ada. Potensial untuk naik masih ada. Ini masih oke lah. Itu review terhadap 5 rekomendasi saya kemarin ya. Oke, sekarang kita akan ulas market komposit hari ini. Komposit hari ini cukup menarik ya. Tadi sempat naik, saya sudah pikir wah ini bakal hijau tebal, tapi ternyata enggak. Dia ditutup di nyaris nggak berubah terlalu banyak dibandingkan perdagangan kemarin ya. Tutup dari di 5.340 di level plus 0,03% saja. Dan asing membukukan net sell hari ini sebesar 520,4 miliar. Ya. Hari ini yang nopang indeks ada di miscellaneous industry dan agri
dan infrastruktur. Coba kita lihat seperti apa sih? Seperti apa? Ya, agri ternyata dia mulai ada perlawanan ya, sudah bangun base. Kalau besok berlanjut, dia mungkin potensial untuk breakout. Selendang mungkin akan bagus ya, akan bagus. Ini agri, sektor agri boleh diperhatikan ya. Ada beberapa nanti yang akan saya ulas. Kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur masih di areal sideways ya, dan kebetulan saya melihat masih belum ada potensi untuk kemana-mana. Kalau kita ngomong infrastruktur, dia identik dengan telkom ya. Jadi saya lihat pergerakannya masih so-so, masih di situ-situ saja. Selain itu ada miscellaneous industry. Miscellaneous industry pun tertahan ya di atas V-line, dan saya lihat juga masih sideways, bangun base. Dan kalau dia bangun base biasanya agak sedikit lama, agak sedikit. Jadi ya ini butuh kesabaran ya. Jadi yang masuk di saham ini, di sektor ini harus agak bersabar ya. Ya itu secara sektoral yang bisa saya ulas. Terus buat besok kira-kira ada apa yang bisa ya? Untuk besok tadi sudah saya ulas salah satunya yaitu Bank Mandiri ya. Silakan untuk besok, silakan untuk dicermati pergerakan Bank Mandiri ya. Kemudian satu dari sektor finance yang saya tambahin adalah BTPS. BTPS juga menarik. Kalau besok BTPS bisa naik ke atas selendang ya, candlenya biru tua lagi, nah itu oke, boleh beli lagi. Kalau hari ini memang sebenarnya lebih ke spec buy ya, lebih spec buy. Secara hari ini tuh baru ada tanda-tanda perlawanan tuh baru hari ini. Setelah kemarin itu masih bikin lower low. Jadi hari ini spec buy. Besok confirm untuk buy ya. Jadi saya lihat BTPS menarik. Dia setelah pullback. Ini namanya setelah pullback, dia naik, dia pullback, tarik koreksi, habis itu dia lanjut lagi. Itu BTPS saya lihat potensinya masih cukup oke ya. Kemudian Java ini juga menarik ya, masih oke. Kemarin sudah saya ulas di grup ulasan umum ya. Yang ulasan yang pertanyaan teman-teman sudah saya ulas juga Java. Java ini buat yang punya uang dingin, mau hold, ini oke, masih bisa, masih bagus ya. Lalu Doit ini bikin galau ya, bikin galau. Tadi sudah sempat keren banget, tapi ternyata dia turun di bawah level resisten 306 ini. Kalau besok bisa naik ke atas 306 ini, silakan untuk di buy lagi, boleh beli. Secara ini juga golden cross, skyline terhadap V-line-nya juga golden cross ya. Lalu ada Indosat juga rebound ya dari area sektor support, dari supportnya 2430 ini. Kalau besok bisa ke 2590 bisa breakout. Nah, ini juga boleh untuk diperhatikan Indosat. Ya, chartnya menarik untuk ini. Saya tambahin satu dari sektor agri yaitu Astra Agro Lestari. Ini kalau besok bisa naik ke level 10.325 ini silakan ya untuk dicermati lagi. Trennya on the track ya, ini strong uptrend ini ya. Bagus ini Astra Agro Lestari, beli ketika koreksi kemarin adalah best deal buat dia. Tapi saya nggak pernah menganjurkan untuk nangkap pisau jatuh ya, ini namanya nangkap pisau jatuh. Saya lebih suka dia posisinya naik ya di atas ini. Nah, kita lihat beberapa kali selendang juga jadi areal supportnya dia ya, cukup kuat untuk nahan. Oke, itu dulu dari saya market review dan rekomendasi saham untuk perdagangan esok hari. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk di like dan subscribe akun YouTube ini, dan kita punya grup Telegram free ya, Bapak Ibu silakan masuk, silakan join.
yang mau berkenalan dengan sistem kita. Di dalam grup itu kita berkenalan tentang seperti apa sih winnerstock.id ya, bagaimana cara kita trading, berkenalan gitu. Nah, selain grup free ada grup berbayar ya. Bedanya apa dengan grup berbayar? Tentu saja fasilitas, kita memberikan fasilitas bot chart, live alert, live trading ya. Kita setiap hari saya adakan live trading di grup VIP ya. Di grup premium yang mana pagi-pagi saya berikan ulasan market mengenai pergerakan market global ya. Karena Indonesia buka jam 9 itu belakangan. Market regional seperti Hang Seng, Nikkei itu udah buka duluan ya. Dow Jones, perdagangan sentimen Dow Jones ya, perdagangan komoditi, emas dan lain-lain sudah buka duluan pagi-pagi. Harga komoditi seperti coal dan lain-lain sudah jalan semua. Indonesia belakangan telat, jadi saya memberikan review di jam 8, sorry. Lalu jam 9.15 saya memberikan rekomendasi saham apa saja nih yang potensial untuk trending ya. Contoh hari ini kita dapat di BRIS ya. Hari ini dapat BRIS, saya sendiri pribadi profit 15%. 15% per penutupan ini ya, per penutupan di level harga 865 ini saya profit 15%-an. Kalau tadi sempat naik hampir ke 800, bukan hampir ya, sempat tertinggi 890-an. Itu keren banget. Saya dapat lebih besar tentu saja. Jadi jam 9.15 saya adakan briefing, saya kasih tahu saham apa aja ini yang potensial untuk day trading ya, untuk day trading. Lalu jam 11 siang saya akan mengulas kondisi market yang volumenya sudah stabil dan mapan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman nanya, ini kondisi bagaimana dan mau nambah, ada yang mau nambah, ada yang mau jual. Nah, itu kita diskusi jam 11. Lalu setelah istirahat makan siang, jam 2-an, saya akan memberikan rekomendasi untuk trading sore buat jual besok atau untuk swing, untuk dalam beberapa waktu ke depan. Itu manfaat dari ikut grup premium ya, grup berbayar saya. Nah, untuk mau join, Bapak Ibu silakan join grup free dulu. Jadi di tempat kita itu tidak beli kucing dalam karung ya, tidak beli kucing dalam karung. Bapak Ibu silakan masuk ke grup free untuk mempelajari sistem kita itu seperti apa sih. Dan salah satu keuntungan kita adalah track record kita jelas. Kalau Bapak bisa nonton video analisa ini, silakan Bapak Ibu nonton total analisa yang saya lakukan. Video analisa ini sudah 100 lebih, ya, sudah 100-an lebih. Nah, dari video 100 lebih ini Bapak Ibu bisa lihat ya, apakah omongan saya itu on the track atau berubah-ubah ya. Umpamanya hari ini ngomongnya suruh beli, besok saya sangkal. Saya nggak pernah ya ngomong ini boleh beli ya. Nah, enggak. Kalau memang beli ya saya bilang beli. Dan kita kalau sumpama memang salah, saya akuin saya salah. Bukan salah, tapi ternyata pergerakan market tidak berjalan sesuai kehendak kita. Itu bukan salah ya. Jadi kita prediksi akan terbang, contoh Ali ini. Saya bilang ini potensial untuk naik, untuk terbang. Tapi belum tentu kan dia akan terbang. Bisa aja dia turun. Tapi ketika dia turun, saya tidak menyangkal itu dan saya akan bilang, oh kayaknya memang harus di cut loss. Jadi kita beri pendapat opini yang jujur ya, opini yang jujur itu yang penting ya, itu yang penting. Jadi opini yang jujur itu adalah salah satu dasar yang baik. Kalau memang harus cut loss, kita akuin harus cut loss. Dan cut loss bagi kita, bagi grup winner stocks itu adalah bukan suatu hal yang tabu, yang tidak boleh dibicarakan. Oh tidak, karena itu adalah bagian dari risk management, manajemen risiko. Ketika kita trading, potensial rugi pasti ada. Dan cut loss adalah salah satu keputusan yang harus kita ambil. Untuk apa? Untuk meminimal kerugian. Contoh, saya berikan contoh. Astra Agro Lestari ini aja. Bayangkan kalau saya tidak cut loss di areal ini, di ketika awal-awal pandemi di bulan Januari. Ini kan Astra Agro Lestari sempat trending. Nah, ini naik kan, naik terus, naik, koreksi, naik. Nah, ketika koreksi, orang bisa berharap begini, oh ini bisa naik lagi nih.
Nyatanya kan enggak, dia naik terus dia koreksi. Nah, ketika koreksi, ya di level ini kita cut loss, harus cut loss. Tapi kan karena dia punya histori naik, turun, naik, turun, naik. Di sini orang memiliki hope. Nah, nanti kalau di dalam grup premium, saya juga akan ajarkan mengenai psikologi trading. Jadi ada hope. Nah, kita berharap. Lah, kalau dia rebound bagaimana kalau dia rebound? Nah, kalau kita di grup premium, kalau memang harus cut loss, kita cut loss. Kalau besok dia rebound lagi, kita beli lagi. Jadi mendingan kita salah ambil keputusan, tapi kita tahu, daripada kita berharap ternyata nggak naik-naik. Kalau kita nggak cut loss, akhirnya ruginya gimana? Anggap let's say Bapak Ibu beli di level harga di sinilah, anggaplah spekulasi dia akan naik ya, harga 14.000. Nah, ketika jebol ini, Bapak nggak mau cut loss, atau Bapak Ibu nggak mau cut loss. Nanti juga naik. Sampai sini, nanti juga naik. Besoknya beneran naik. Tuh kan, naik. Baru naik 2 candle, dia udah turun lagi. Di sini masih ngeyel, nggak mau cut loss. Nanti kalau dia rebound dari V-line bagaimana, Pak? Bener, dia rebound. Besoknya naik. Wah, ini kayaknya bakal rebound nih. Ternyata apa? Enggak, ternyata 2 candle dia jebol. Nah, kalau sudah jebol ini masih nggak mau cut loss juga, itu berbahaya. Karena apa? Sesuatu yang di bawah V-line, apalagi di dalam trennya baik begini, dia turun di bawah V-line, itu udah selesai sudah. Nah, kalau Bapak belinya di sini, posisinya jual di sini, itu minusnya, kalau dihitung, sudah 10% lebih. Sudah 10% lebih. Kalau masih keras kepala, tidak mau cut loss, sampai pernah Astra Agro Lestari turun sampai 4 ribuan. Bayangin, modalnya 14.000, sahamnya nilainya turun sampai 4 ribuan. Berarti minus berapa persen, Bapak Ibu? Minusnya sekitar 70 sampai 70% minus loh. Kerugian loh. Bayangkan, karena tidak berani ambil keputusan cut loss. Jadi cut loss itu bukan sesuatu yang tabu. Kita memang, parahnya ketika cut loss di sini, baru cut loss di sini, besoknya malah naik. Nah, ketika naik di sini, Bapak Ibu, anggaplah di sini. Berani beli nggak? Nggak berani. Karena apa? Trauma. Uangnya sudah hilang. Hilangnya 70%. Nggak berani beli di sini. Ternyata dia, sudah di sini lagi. Coba kalau Bapak Ibu, ya, di Astra ini, cut loss di sini, ya, di sini, di level 13.000 cut loss, kan udah turun 5-10%. Bapak Ibu di sini mulai trading lagi, ketika dia mulai di atas lendang, trading lagi ya. Kita maintain dengan baik di harga, anggaplah Bapak Ibu baru berani masuk di harga 5 ribuan gitu ya. Nah, sekarang harganya sudah 10 ribuan. Naiknya udah berapa? 100% loh. 100% kenaikannya. Kemarin cut loss-nya 10%, sekarang naiknya 100%. Paham maksud saya? Jadi, better cut loss, terus kita bisa mengenerate profit lagi besok. Daripada kita nggak cut loss, potensial loss-nya tambah dalam, dan tambah dalam. Ya, itu insight dari saya. Itu insight dari saya, bonus bagi Bapak Ibu yang menonton video YouTube ini. Tentang pentingnya cut loss, ya. Oke, ya. Silakan ditonton, dibuat trading plan-nya untuk perdagangan besok ya. Besar harapan saya besok bisa berjalan sesuai prediksi kita ya. Kayak hari ini sebenarnya inline, sejalan. Prediksi kita jalan semua, bagus. Oke. Tidak lupa saya ucapkan stay safe semuanya. Stay healthy ya. Happy profit, happy cuan. God bless you semua. God bless you.